A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anziqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kita masih membicarakan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan keadilan. Kita akan membahas dan membicarakan tentang dalil keadilan ilahi, dalil yang menunjukkan dan membuktikan akan keadilan ilahi, insyaallah. Ketika kita berbicara mengenai sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terlebih dahulu sampai kepada satu keyakinan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Hikmah artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hakim, karena segala yang ditetapkan, segala yang dititahkan berlandaskan kepada hikmah, berlandaskan kepada tujuan, berlandaskan kepada maslahat, yang mana maslahat itu kembalinya kepada makhluk dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita hendak membicarakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terlebih dahulu memiliki frame yang jelas mengenai hikmah ilahiyah. Bahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melakukan satu fi'il kecuali terkandung hikmah di dalamnya, dan hikmah itu kembalinya kepada kebaikan dan maslahat bagi makhluknya. Karenanya pernah kita bicarakan, kalau tidak salah di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita membicarakan tentang sifat yang dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu secara akli, secara hukum akal adalah sifat yang buruk, secara hukum akal adalah sifat yang buruk, maka dari sini hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut Allah tidak melakukan itu. Sekali lagi ini kembali kepada paradigma bahwasanya baik dan buruk itu dinilai oleh akal. Dinilai oleh akal, sehingga kita mengidentifikasi sesuatu baik dan buruk itu tidak berlandaskan syariat, tapi berlandaskan kepada akal. Dan kita yakin bahwa syariat selalu mensupport dan mendukung akal. Ketika misalkan kemarin kita contohkan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang baik ke neraka? Kita mengatakan tidak mungkin. Karena akal mampu menilai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, dan perbuatan buruk bertentangan dengan hikmah ilahiyah. Bertentangan dengan apa yang tadi kita sampaikan mengenai hikmah, tujuan dan maslahat bagi makhluknya. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu yang oleh akal dihukumi sebagai sesuatu yang buruk, maka kita akan mengatakan tidak mungkin. Bukan tidak mampu, tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan itu, karena itu bertentangan dengan hikmah yang merupakan yang merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah alimun hakim. Allah maha alim, Allah maha tahu, dan maha hikmah, maha bijaksana. Sekali lagi kita beri dulu dasar dalam pemikiran kita akan hikmah ilahiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini abathan, tidak menciptakan alam semesta ini secara iseng. Ya, secara iseng tanpa aturan, pokoknya pingin ya pingin.
Padahal kita semua meyakini bahwasanya di dalam setiap fi'il Allah Subhanahu wa taala, di dalam setiap kehendak Allah Subhanahu wa taala selalu ada hikmah. Hikmah itulah yang kemudian kita jadikan sebagai patokan untuk menilai satu perbuatan mungkinkah dinisbahkan kepada Allah ataupun tidak. Ad-dalil 'alal 'adlil ilahi, dalil atas keadilan ilahi. Nah, sebenarnya untuk isbatkan keadilan ilahi, kita tidak memerlukan dalil. Karena lawan daripada adil adalah zalim atau dzulm, kezaliman. Orang yang adil disebut adil, orang yang zalim disebut zalim. Nah, sekarang kita tidak menemukan motivasi kezaliman ya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi kezaliman. Sebagai contoh, misalkan kemarin kita pernah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, kenapa manusia itu berbuat zalim. Lalu ada motivasi, karena hakikat manusia diciptakan mencintai kebaikan. Tapi kenapa ada orang berbuat zalim, mencuri, misalkan menyakiti, dan lain sebagainya. Boleh jadi orang berbuat zalim sementara dia sebenarnya memilih keadilan. Orang berbuat zalim karena satu membutuhkan dan Allah tidak membutuhkan. Karena takut akan sesuatu sehingga dia berbuat zalim. Allah tidak takut pada sesuatu pun. Allah iseng, Allah Maha Hakim, Allah orang melakukan kezaliman karena iseng, misalkan Allah tidak punya motivasi iseng seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada motivasi untuk melakukan kezaliman. Karena itu sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala, dalil apa ya untuk mengisbatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya sebenarnya ketika kita tidak melihat adanya motivasi dengan merujuk pada sifat-sifat keutamaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada motivasi untuk kezaliman. Ini namanya dalil hikmah ya, dalil berdasarkan kepada hikmah ilahiyah. Nah, sekarang kita langsung merujuk pada kitabnya. Ad-dalil ala al-'adlil ilahi, dalil atas keadilan ilahi. Dzakarna anna al-'adlal ilahiyya yu'tabar misdaqan min masadiqil hikmatil ilahiyah. Kita pernah menyebutkan bahwasanya keadilan ilahi termasuk perwujudan manifestasi daripada hikmah ilahiyah atau hikmah ilahi. Wifqan li ahadit tafasir, sesuai dengan salah satu tafsir tentang al-adlu. Wa wifqan li tafsirin akhar, dan juga sesuai dengan tafsir yang lain, fa innal adla huwal hikmatul ilahiyah nafsuha. Bahkan berdasarkan tafsir yang lain, keadilan atau al-adlu itu hikmah ilahiyah itu sendiri, bukan perwujudan hikmah ilahiyah, tapi hikmah ilahiyah itu sendiri. Ini mengingatkan kita juga kepada apa yang pernah disampaikan oleh Syahid Mutahari, bahwasanya yang namanya takwa itu bukan sesuatu yang menjaga kita, tapi takwa adalah keterjagaan itu sendiri. Jadi Syahid Mutahari pernah mengatakan bahwasanya takwa itu bukan mencari penjaga, tapi menciptakan keterjagaan. Maka takwa bukan sesuatu yang lain yang menjaga kita. Takwa adalah kondisi keterjagaan yang ada pada kita. Demikian pula di sini al-hikmah, al-hikmah, bahwasanya keadilan adalah manifestasi daripada hikmah. Lebih dari itu, ada tafsir yang mengatakan bahwasanya al-adlu, keadilan adalah hikmah itu sendiri, bukan hanya manifestasi hikmah, tapi hikmah itu sendiri. Nah, wa bi tabi'atil hal yakunu dalil itsbatil adli huwa dalil nafsu alladhi yathbut al hikmah ilahiyah. Dari sini jelas ya, tentunya dalil untuk menetapkan keadilan adalah dalil yang sama untuk menetapkan hikmah ilahi, bahwa Allah selalu berlandasan pada hikmah. Nah, walladhi asyarna ilaihi fi darsil hadi asyar, sebagaimana pernah kita isyaratkan pada pelajaran yang ke-11. Wa nu'idu huna ma tawdihin akthar. Maka di sini kami akan menyampaikan penjelasan
lebih banyak lagi, ya, penjelasan lebih lanjut. Alimna mimma sabaq anna Allah Ta'ala yamtaliku asma maratibil qudrah wal ikhtiyar. Kita sudah mengetahui dari pelajaran sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tingkat tertinggi daripada kekuasaan atau kuasa dan juga ikhtiar. Wa annahu qadirun ala ayyaf'ala ayya amalin mumkinil wujud aw la yaf'aluh aw la yaf'alahu. Dan Allah Maha Qadir, Allah Maha mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkinul wujud, yang sesuatu itu mungkinul wujud. Aw la yaf'alahu, atau tidak melakukannya. Ini cukup menarik di sini ketika penulis mengatakan Allah Maha mampu melakukan amalan apapun yang amalan itu mungkinul wujud. Muncul kemudian pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kudrahnya itu hanya berlaku pada mungkinul wujud? Jawabannya adalah iya. Karena mustahilul wujud tidak bisa, tidak mungkin lah, ya. Mustahil wujud tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya. Bukan Allah yang tidak mampu, tapi kemustahilan itulah yang tidak bisa menjadi atau berubah menjadi maujud atau wujud. Sebagai contoh, kalau kita lihat ada kaidah di dalam ilmu kalam yang mengatakan al-qudrah tata'allaqu bil maqdurat, bahwa kuasa itu selalu berhubungan erat dengan yang dikenai kekuasaan itu, yang dikenai kemampuan itu. Dengan contoh yang sering kita sampaikan, mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan sapi yang besar ke dalam telur ayam yang kecil? Sapi itu masuk ke dalam telur ayam dan telur ayam itu tidak pecah apa adanya. Seperti itu. Mungkinkah? Tidak mungkin. Lalu orang menyergah, Allah tidak mungkin melakukan itu. Kita menjawab tidak mungkin. Ketidakmungkinan ini bukan Allah yang tidak mampu, tapi telur itu yang tidak mampu menahan sapi yang besar tanpa harus pecah. Bukan Allahnya yang tidak mampu. Bukan kudrah Allah yang tidak mampu, tapi maqdurnya yang terkenai kudrah itu yang tidak mampu menerima kudrah. Maka di sini disebutkan di dalam kitab ini wa annahu qadirun ala ayyaf'ala ayya amalin mumkinil wujud. Allah Maha mampu untuk melakukan apapun yang mungkin wujud, yang wujudnya itu mungkin, tidak mustahil, aw la yaf'aluhu, atau memilih untuk tidak melakukannya. Duna an yakhda'a li ta'thiri ayyati quwwatin tujbiruhu wa taqhuruhu ala fi'lih. Tanpa harus tunduk kepada pengaruh kekuatan apapun yang memaksanya atau mengintimidasi, mengintervensi atas apa yang Allah lakukan. Jadi Allah bisa memilih melakukan atau tidak melakukan tanpa ada yang memaksa. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala wal mutajabbir. Kalau kita berbicara mengenai memaksa, Allah yang punya kuasa untuk memaksa. Nah, jadi tanpa tunduk kepada kekuatan apapun yang memaksanya atau mengintervensi dalam perbuatannya. Tapi tetap ya, tadi hanya berlaku pada mungkinul wujud. Mungkin berlaku pada mungkinul wujud. Walakin Allah Ta'ala la yaf'al kulla ma yaqdir alaihi min af'al, bal innama yaf'al alladhi yurituhu. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun maha kuasa, maha mampu melakukan segalanya, tapi Allah tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kudrahnya, tapi melakukan sesuatu sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendalimi hambanya? Mampu atau tidak? Mampu. Kuasa atau tidak? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalimi hamba-hambanya. Tapi Quran menjelaskan, wallahu la yuridu zulman lil abid. Allah tidak menginginkan, menghendaki, Allah tidak menginginkan kezaliman atas hamba-hambanya. Ya, jadi bukan masalah mampu atau tidak mampu,
Tapi hikmah itu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, sehingga kita tahu bahwa tidak mungkin Allah melakukan satu perbuatan meskipun mampu, karena bertentangan dengan hikmah ilahiyah. Nah, wa alimna aidan anna iradatahu ta'ala laysat abithatan juzafiyatan, dan kita juga tahu bahwasanya kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala tidaklah abathah, tidak abithatan, tidak asal-asalan, juzafiyah, dan tanpa motivasi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, tanpa hikmah yang jelas. Walainahu ta'ala la yuridu illa ma yatanasab wa taqtadihi sifatuhul kamaliyah. Allah hanya melakukan, Allah tidak menghendaki kecuali apa yang sesuai dan menjadi tuntutan dalam tanda kutip, tuntutan sifat kesempurnaannya. Wa idza lam taqtadi sifatul kamaliyah fi'lan ma, dan kalau satu perbuatan tertentu tidak sinkron dengan sifat kesempurnaannya, fala yasdur minhu dzalikal fi'l itlaqan, maka tidak akan pernah muncul daripadanya fi'il atau perbuatan itu secara mutlak. Kalau memang itu bertentangan dengan sifat kamaliyah, bahkan tidak hanya bertentangan di sini. Jika tidak sesuai dengan tuntutan sifat kesempurnaan, maka Allah tidak akan melakukan itu. Nah, wa bima anna Allah Ta'ala wal kamalul mahad, dan menilik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang murni dalam artian tidak ada kekurangan. Fa iradatuhu bil isalah, maka secara mendasar iradahnya adalah tata'allaq bi jihatil kamal, bi jihati kamalil makhluqat wa khairiha. Maka secara isalah, secara dasar sifat Allah Subhanahu wa taala, setiap iradahnya, setiap kehendak Allah pasti berhubungan dengan tujuan kesempurnaan bagi makhluk dan juga kebaikan makhluknya. Wa idza lazima min wujudi makhluqin hudutsu ba'd asy-syurur wa naqais fil alam. Nah, dan apabila dari wujudnya makhluk, konsekuensi daripada wujudnya makhluk adalah terciptanya atau munculnya beberapa hal yang buruk dan kekurangan, al-insan misalkan makhluk khata' wan nisyan, manusialah tempat salah dan lupa. Fil alam, di alam ini, fa inna jihata syarr hadhihi maqsudah bittaba'. Kalaupun kemudian, karena memang manusia atau makhluk ya, dalam hal ini manusia lah untuk mempermudah, manusia kemudian ketika melihat, memandang satu hal itu buruk atau kekurangan di alam ini, ya misalkan kita melihat perbedaan yang kemudian dianggap kekurangan, kemudian kita melihat perbedaan apalah, kita mungkin tidak akan menyebutkan di sini, ada perbedaan yang kemudian manusia menilai itu sebagai kekurangan, misalkan disability tertentu itu dianggap sebagai kekurangan, dan kita menilai Allah Subhanahu wa taala kurang dalam hal ini. Fa inna jihata syarr hadi maqsudah bittaba', maka sesungguhnya arah daripada sesuatu yang dianggap buruk oleh makhluk itu bittaba', bima'na anna hadha syarr bima'nahu la yanfaqu 'anil khairi ghalib. Nah, di sini maka ketika kebaikan itu berhubungan dengan tujuan keburukan atau asyar ya, keburukan atau kekurangan, itu tidak terpisah daripada kebaikan. Nah, sebenarnya manusia itu kalau dalam Al-Quran kan disebutkan bahwasanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu itu yang tidak kamu sukai padahal itu yang terbaik buat kamu. Nah, maka di sini wa idza lazima min wujudi makhluqin hudutsu ba'd asy-syurur wan naqais fil alam, atau ini juga bisa dimaknai dengan dan jika wujudnya makhluk menciptakan keburukan, menciptakan kekurangan di alam ini, maka sesungguhnya itu bukan tujuan daripada penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermakna anna hadza syarr bima'nahu la yanfaqu 'anil khair ghalib.
Karena atau bimakna keburukan yang dimaksud itu tidak bisa terpisah daripada kebaikan pada kebanyakan kondisi. Misalkan ketika orang mendapatkan nikmat, maka muncullah orang yang hasud. Ketika orang misalkan satu masyarakat misalkan dihadiahi hujan, misalkan ternyata ada sebagian masyarakat yang justru membutuhkan untuk tidak hujan. Nah, maka di sini ketika ada kemudian muncul syar, kekurangan, naqaisnya kekurangan, bukan itu tujuannya, tapi itu konsekuensi daripada, kalau saya lebih melihat bahwa itu konsekuensi daripada tazahum, konsekuensi daripada benturan kepentingan di alam tazahum ini. Nah, seringkali kita mencontohkan misalkan misalkan kita melihat di satu tempat misalkan ada beberapa rumah, di mana rumah-rumah itu masing-masing orangnya atau penghuninya itu memiliki selera musik yang berbeda. Yang satu suka pop, yang satu suka keroncong, yang satu suka dangdut, yang satu suka jazz misalkan. Lalu ternyata pada waktu yang sama, pada jam yang sama, itu semuanya itu menyalakan atau mendengarkan dan memperdengarkan musik. Karena sekarang ini orang kan biasanya memainkan musik atau memainkan alat musik atau memainkan tape recorder atau VCD player dan lain sebagainya, itu tidak hanya untuk mendengar, tapi memperdengarkan supaya orang tahu kalau dia punya sound system yang bagus. Misalkan seperti itu. Nah, ini kembali kepada contoh kita, masing-masing rumah memiliki selera musik yang berbeda. Kemudian karena masing-masing menganggap punya hak untuk mendengarkan dan memperdengarkan musik itu, maka bersamaan mereka menyetel musik itu keras-keras. Dan apa yang terjadi? Masing-masing terganggu dan masing-masing tidak mampu menikmati musiknya sendiri-sendiri karena terganggu oleh musik yang lain, genre musik yang lain. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menciptakan kesadaran di antara orang atau orang yang ada di rumah masing-masing itu, menciptakan kesadaran bahwasanya untuk mereka bisa menikmati musiknya harus dijadwal. Sekarang jadwalnya musik pop, yang lain tidak menyalakan tidak menyalakan apakah tape recorder atau apapun. Nah, di situ otomatis pada waktu yang sama ketika musik pop ini dinyalakan, rumah dengan selera musik yang berbeda itu harus rela mendengar itu, terdengar oleh telinga mereka musik pop yang bukan genre mereka, yang bukan favorit mereka. Dan dalam hal ini orang selain orang rumah yang menyukai pop itu, dia merasa bahwa itu satu keburukan. Tapi ketahuilah bahwasanya keburukan itu sebenarnya bertujuan untuk agar dia bisa menikmati ketika jadwalnya dia tiba. Menikmati dengan nyaman dan lain sebagainya. Sama juga dengan kalau orang atau kita lihat bagaimana manusia itu sangat tidak bersyukur, ya. Itu ketika hujan mereka mengeluh, kenapa hujan nggak bisa kemana-mana. Ketika terang, benderang dan panas mereka pun mengeluh, ya, kenapa ini panas ini kita dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan atau berirada untuk melakukan sesuatu yang baik, tidak menutup kemungkinan kemudian muncul. Maka di sini lazima min wujudi makhluqin hudutsu ba'du syurur wan naqais, karena makhluk itu ada di alam tazahum, alam benturan, alam gesekan. Fa inna jihata syarr hadi maqsudah bitaba', maka kalau ada keburukan itu adalah mengikuti saja, bukan tujuan utama. Bimana hada syarr bimana la yanfaqu anil khair ghalib, sesuatu yang buruk itu sebenarnya tidak terpisah dari sesuatu yang baik. Kalau manusia mau memahami secara lebih lengkap lagi.
Lidzalika tata'allaq al-irada bihadha asy-syart tab'an li ta'alluq al-irada bil khair wal al-ghalib isolatan. Karena itu iradah kehendak Allah terhadap sesuatu yang buruk itu hanya taba'an, mengikuti kehendaknya untuk sesuatu yang baik. Al-ghalib isolatan, secara isolah. Jadi mengikuti keburukan itu, kalaupun itu disebut keburukan, kekurangan itu mengikuti kebaikan. Kita pernah bahas pada pertemuan kita yang lalu mengenai hal ini, ya, di alam tazahum. Makanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, Allah berfirman qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walakum, ada yang walakum fiha mustaqarrun, dan kalian ba'dakum li ba'din adu, di antara kalian nanti ada permusuhan. Ya, di antara kalian ada permusuhan. Karena memang nanti ketika sampai, apakah Allah kemudian menciptakan permusuhan? Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada Nabi Adam, kamu berada di satu tempat nanti di mana di situ sangat rentan dengan adu, dengan permusuhan. Walakum fiha mustaqar, dan kalian membutuhkan tempat tinggal. Wa mata'un, ada kesenangan, ilahin, tapi kesenangan itu sementara. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya alamud dunya, alamut tazahum, ketika Allah turunkan kebaikan, maka manusia ketika menerima itu bisa saja kemudian terjadi gesekan di antara mereka dan menciptakan keburukan. Dan itu bukan merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Idzan fa muqtada as-sifat al-ilahiyyah al-kamaliyah, karena itu maka tuntutan sifat kesempurnaan ilahi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dalam bentuk yatawaffar fi majmu'ihi al-kamal al-ghalib. Alam dalam bentuk bertujuan kebaikan secara global, ya. Wal khair mungkin husul, dan kebaikan yang mungkin bisa dihasilkan dari situ. Jadi nanti di dunia ketika Allah turunkan kebaikan, bisa ditangkap sebagai kebaikan, bisa kemudian menciptakan keburukan. Wamin huna tathbutu sifatul hikmati lillahi ta'ala. Dari sini telah ditetapkan, diisbatkan menjadi bukti atas hikmah Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Jadi kalau suatu saat nanti kita melihat di sekitar kita ada keburukan, maka keburukan itu sebenarnya merupakan tanggapan makhluk terhadap kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tanya panas itu baik atau buruk, tergantung kepada siapa yang ditanya. Hujan itu baik atau buruk, kadang tergantung siapa yang ditanya. Pada Allah turunkan hujan, Allah berikan panas, itu semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan. Penafsiran manusia terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian menciptakan baik dan buruk. Maka ketika orang mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minhu illa jamila. Tidak kulihat yang datang dari Allah kecuali semuanya indah. Karena kembalinya tidak lagi kepada penilaian dia, tapi kembalinya kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pertemuan kita yang akan datang. Tidak lupa selalu kita niatkan setiap majelis kita agar tercurah pahalanya bagi guru-guru kita yang telah mendahului kita, bil khusus guru kita semua, Allah yarhamu ya jalalun rahmat, dan juga ibu, para ustadz, para mubalik, para habaib, para mu'alif, para musannif, dimanapun jasad mereka dibaringkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, mengampuni dosanya, melipat gandakan pahala amal kebajikannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun berkenan membukakan seluas-luasnya pintu maghfirah dan ampunannya untuk mereka dan untuk kita semua. Wa ma taufiqi illa billah.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.